Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kita akan minta tanggapan langsung dari teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta yang sudah mengikuti diskusi kita. Tadi ada Sultan dan juga Fauzan. Siapa dulu? Mungkin salah satu. Apakah teman-teman mahasiswa ini tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Koalisi Perubahan atau justru belum bisa menangkap apa sebetulnya visi misi yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan, atau mungkin buat teman-teman ya itu kita belum bisa menentukan pilihan lah karena belum bisa meyakinkan kita. Silakan, siapa duluan? Baik, izin Mbak Rifa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rifa dan para pembicara sekalian. Sebelumnya saya banyak terima kasih kepada Mbak Rifa dan CNN atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Baswan, Ketua Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta. Izin menanggapi sekaligus bertanya kepada para pembicara. Melihat koalisi di Indonesia ya saat ini, saya rasa masih banyak permasalahan. Seperti yang kerap terjadi, bahwa koalisi parpol di Indonesia masih belum konsisten. Sehingga terjadinya ketidakefektifan pemerintahan kelak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bagi saya, format koalisi partai politik pada sistem pemerintahan di Indonesia belum menitik beratkan pada kesamaan visi dan program. Sehingga dapat saya katakan bahwa koalisi parpol di Indonesia cenderung bersifat jangka pendek yang hanya fokus pada soal kekuasaan. Yang padahal kita terkadang luput bahwa koalisi parpol yang solid harus dibangun dengan orientasi strategis. Meskipun itu saja sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan kesepakatan soal platform dan agenda-agenda politik di antara parpol yang berkoalisi. Terus? Karena perbedaan politik yang kerap muncul dalam tubuh koalisi itu dikarenakan perbedaan agenda politik dalam merealisasikan platform tersebut. Karena hal ini yang menjadi penopang atas derajat solidaritas koalisi parpol. Sehingga lantas saya mau bertanya nih kepada Bang Pipin terutama, klaim atas koalisi paling maju ini bagaimana ya Pak? Apakah hanya didasarkan oleh jumlah capaian suara atau ambang batas hingga 25%, atau sudah terlebih dahulu deklarasi capres? Lantas bagaimana dengan nota kesepahaman antara parpol dalam tubuh koalisi? Karena agenda-agenda serta platform politik seharusnya menjadi penopang dalam menjaga solidaritas dalam tubuh koalisi. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi? Baik. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Jadi kita berbicara atas perspektif mahasiswa ya. Abang-abang anggota Dewan, juga Bang Hasan, selaku pengamat politik. Jadi bongkar pasang koalisi politik bagi kami itu hanya dinamika dalam perpolitikan aja. Komunikasi politik dan cara partai politik itu menjual kepentingannya gitu. Bagi kami mahasiswa melihat dan memandang demokrasi 5 tahun sekali ini, itu sebagai konstelasi sosial yang setelahnya menjadi obrolan yang dibicarakan selama 5 tahun atau lebih. Ya walaupun kepercayaan, ya kita sama-sama tahu kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hari ini itu lumayan rendah ketimbang lembaga politik yang lain. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menganggap bahwa partai politik itu jalan untuk mengambil kekuasaan dan merubah ini negara gitu. Bagi kami itu partai politik adalah muara kepentingan dari elit, dari cukong, dari masyarakat dan juga kekuasaan itu sendiri. Karena itu kami sebagai mahasiswa itu yang paling terpenting bukan siapa yang jadi juara di 2024, abang-abang anggota Dewan sekalian. Yang paling penting dari kami adalah bagaimana akhirnya pemilu 2024 nanti itu tidak menjadi perpecahan lagi. Tidak menjadi dikotomi antara kelompok A, kelompok B, kita sebut 2019 itu cebong dan kampret dan lain sebagainya, kita tuh tidak mau lagi. Yang elit ribut-ribut di media misalnya, kita juga nggak mau publik ikut pecah. Kita sangat ingat bahwa banyak keluarga yang mungkin bertengkar atau ribut-ribut soal pilihan politik tahun 2019 kemarin, tapi ya kita tidak mau lagi lah seperti itu. Nah, pertanyaan dari saya selaku mahasiswa FISIP, itu gimana cara dari Koalisi Perubahan dan PDIP yang hadir pada diskusi kita pada hari ini untuk tidak menciptakan perpecahan lagi seperti tahun 2019 dan tetap membuat demokrasi ini, pesta demokrasi 5 tahun sekali ini menjadi guyup dan sesuai nomenklaturnya
pemilu adalah pesta demokrasi. Oke, terima Itu kasih. mungkin Bagus, pertanyaan sebenarnya. dari saya Ya. untuk abang-abang anggota dewan dan juga untuk Sultan. Terima kasih. Terima kasih Sultan dan juga Fauzan, itu bagus banget tadi ya. Yang kedua, harapan dari anak-anak muda supaya siapapun nanti yang berkontestasi baik diusung oleh Koalisi Perubahan ataupun PDI Perjuangan itu tidak menciptakan polarisasi. Ya. Karena anak-anak muda ini mungkin tampaknya lelah ya melihat mungkin orang tuanya berantem pas pemilu 2019. Dan tadi juga ditanyakan sebelumnya soal Koalisi Perubahan ini apa klaimnya, kok bisa disebut yang lebih maju satu langkah dibandingkan dengan yang lain, karena kalau menurut teman-teman mahasiswa koalisi yang dibentuk oleh partai politik itu adalah koalisi jangka pendek, tidak konsisten. Silakan Kang Pipin dulu, nanti saya baru kasih kesempatan yang lain. Pecahan identitas. Ya, saya kira terima kasih ya Sultan, Fauzan ya. Kita sama-sama dulu juga mahasiswa ya. Jadi memang yang terbaik ini terjun ke lapangan. Jadi idealisme itu bisa diterapkan ya, bagaimana kita bisa membangun partai. Oke. Kami ingin menunjukkan bagaimana koalisi ini bisa secara transparan. Tahapan-tahapan kita sampaikan. Jadi di politik itu memang ada backstage, ada frontstage, dramaturgi ya Bang Hasan. Kita belajar gitu ya. Tetapi kita berusaha apa yang di belakang juga sama yang di depan. Oke. Dan saya sih secara pribadi tidak mau mengklaim bahwa kita lebih maju ya. Kalau saya misalnya dari PKS misalnya, kami ya wise saja ya. Kami tidak mau angku kita yang terbaik. Kita semua punya jalannya masing-masing. Dan kita lalui proses demi proses, tahapan demi tahapan. Maraton ini memang napasnya harus panjang ya. Kemudian stamina juga harus baik. Kemudian apa kira-kira target kita yang ingin kita capai. Kita ingin kerja keras kita, kerja ikhlas kita, dan kerja tuntas kita. Oke, mencegah Dan polarisasi gimana? yang kedua, saya sangat setuju. Makanya kenapa PKS punya namanya politik silaturahim. Politik silaturahim itu apa? Dengan siapapun yang berbeda, yang sama, kita bisa silaturahim. Saya sama Bang Deddy, sama teman-teman PDIP, Golkar yang lain tetap bisa komunikasi dengan baik. Oke. Jadi bagi kami, ketika memang gagasan yang diperdebatkan, ayo. Tetapi ketika saling hajar, saling menyerang pribadi, hate speech, hoax, itu yang harus kita hindari. Jadi kita punya kesadaran dalam berpolitik, memberikan contoh teladan. Kita berbeda, tetapi kita bisa bersama. Tidak saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Makanya kemarin kalau lihat pidato Presiden Bang Deddy, Presiden PKS, bagaimana menunjukkan bahwa ayo, kalau misalnya PKS dan kemudian Pak Anies Baswedan memimpin ke depan, kita akan tunjukkan bagaimana keberlanjutan kepemimpinan saat ini dan juga perubahan. Dan itu disampaikan. Kenapa? Karena kita yang menyadari tidak mungkin negara ini sudah dibangun dari Bung Karno sampai saat ini. Pak Jokowi dan kemudian sebelumnya adalah Pak SBY yang meletakkan pembangunan demokrasi yang baik, saat ini infrastruktur. Ya ke depan memang kita harus lebih baik, harus ada perubahan cara-cara yang saat ini dilihat memang harus diperbaiki. Oke, Bang Deddy, ini PKS bisa silaturahmi dengan siapa saja termasuk dengan PDI Perjuangan. Dan harapan teman-teman mahasiswa politik identitas ataupun polarisasi ini tidak terjadi lagi. PDI Perjuangan bersilaturahmi, berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi kalau konteksnya adalah tentang capres dan koalisi dengan PKS, Demokrat dan Nasdem itu sudah selesai. Karena mereka sudah punya. Jadi dalam konteks membicarakan capres-capresan nggak ada urusan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, PDI Perjuangan itu komit. Kita bukan satu-satunya. Begini, kita jelas. Dari mulai Bung Karno, zaman PNI-nya. Itu beliau sampai ke Bu Mega sekarang. Itu selalu berusaha. Selalu berpikir bahwa negara ini nggak bisa dibangun sendiri-sendiri. Pasti gotong royong. Silakan lihat kabinet-kabinetnya Bung Karno. Silakan lihat kabinetnya Ibu Mega. Coba lihat siapa saja yang dipilih jadi wakil presiden Bu Mega. Hamzah Has. Kemarin periode pertama Pak Jokowi itu Pak JK. Yang terakhir Pak Kiai Maruf. Itu menunjukkan konsistensi PDI Perjuangan terhadap keberagaman. Termasuk dalam penyusunan kabinet. Jadi dalam penyusunan kabinet itu juga representasi dari keseluruhan. Nah yang sering jadi persoalan ini kan begini. Tapi saya mau bilang gini dulu. Bahwa soal keterbelahan masyarakat dalam sebuah pemilu itu bukan khas Indonesia. Di negara-negara maju juga terjadi. Di Amerika misalnya pada kasus Trump dan yang lain ya. Bahkan di negara-negara Eropa. Tapi yang sering menjadi masalah bagi kita adalah ketika para politisi ini bermuka dua. Tidak satu kata dengan tindakan.
Ketika bicara di depan publik bagus-bagus, tetapi ketika terjadi perpecahan tidak ada yang mau keluar bersuara. Oke. Ini yang menjadi persoalan. Kalau menurut saya, kalau para pemimpinnya kayak kita ini bisa duduk bareng kok ngopi. Oke. Tetapi ketika ada masalah di bawah, ketika terjadi keributan yang membuat masyarakat benturan, harusnya kita sama-sama bersuara. Oke. Misalnya seperti kejadian sewaktu Anies Pilgub. Ada orang yang nggak bisa disolatkan, harusnya kita semua bersuara. Tidak hanya lawan politiknya Anies, tetapi juga pendukung Anies harusnya waktu itu mengatakan, itu tidak boleh. Oke. Tapi kan tidak. Oke. Makanya harus Berarti belum bersama-sama. baca. Oke. Gitu loh. Oke, tapi kedepannya PDI Kedepannya Perjuangan kita akan menghindari Loh, coba polarisasi diperiksa, dan coba politik diperiksa dari mulai Itu periode namanya Bu Mega, framing. dari mulai yang namanya Pak Jokowi periode pertama, sampai yang kedua, adakah elit-elit PDIP yang memancing kegaduhan dengan membenturkan? Oke. Coba lihat, kita mendorong Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet itu untuk rekonsiliasi nasional. Oke, baik. Jadi kalau ditanya soal kedamaian buat bangsa ini ya kita nomor 1 pasang Oke, badan. itu janjinya PDI Janji Perjuangan politik, ya. itu sumpah, Oke, bukan oke. janji. Silakan Demokrat, bagaimana itu harapannya tadi teman-teman mahasiswa bahwa kalau bisa tidak ada lagi polarisasi, tapi kan demokrasi itu riuh ya. Ya bagus sekali tadi yang disampaikan Sultan dan Fauzan tuh. Yang pertama ya, esensinya demokrasi atau elektoral itu kan pasti mengharuskan orang untuk berbeda pilihan. Ya. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong saja, orang itu berbeda. Oke. Itu ada yang memilih kandidat calon tunggal tadi, Ada yang milih kotak kosong. Ada yang milih kotak kosong. Ya. Jadi melawan kotak kosong saja berbeda kan. Tinggal kemudian perbedaan ini jangan karena persoalan identitas itu. Saya selaku Kristen ya, orang Kristen yang ada di koalisi perubahan ini kalau nanti ini sampai daftar begitu ya. Ya, bahkan sejak ketika saya jadi juru bicara Pak Prabowo begitu, salah satu orang yang paling terdampak langsung soal identitas ini saya sebenarnya. Oke. Nah, itu Sulit makanya jadi Anda terpilih itu ya. makanya Sultan dan Fauzan ya, apa yang kamu sampaikan tadi itu saya kira bukan hanya ada di saya, tetapi termasuk yang ada di ruangan ini dan para politisi di luar sana begitu, tidak ingin juga politik kita ini keruh karena identitas. Biarlah ya di Pilpres kita besok perdebatan yang terjadi itu seperti Pipin dan Dedi tadi. Bukan seperti yang lalu muka genderuwo berdebat dengan wajah Boyolali dan lain-lain begitu. Yang ketiga Waktu kita nggak banyak nih. Nah, teman-teman mahasiswa terus kawal agar pemilu reguler ini konsisten dilaksanakan. Plus, mari kita syukuri sekarang ini. Ada kelemahan partai politik, ya. Itu makanya dorong partai politik ini berdaulat. Nah, apalagi untuk menatap pencapresan 2024 besok. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman Itu lain ingin tuh, lahir, nanti di topik ini berikutnya. penting untuk mereka. Oke. Nah, jangan hanya mengkritik, ya. Partai politik kurang-kurang ini. Kalau partai politik tidak berdaulat begitu, kalian kawal tuh agar mereka menjadi berdaulat. Kan begitu, ini penting. Apalagi menatap Pilpres besok ini. Ya. Jangan kemudian tangan ketua umum itu disetir-setir begitu. Entah dari mana begitu, ada invisible-nya begitu, sehingga kemudian tidak bebas. Oke, Untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya 2024 besok. Politik identitas, ya. Kalau memang masih tetap ada, kita kurangilah sampai derajat yang bisa kita kurangi. Oke, begitu, baik. di 2024 Oke, besok. silakan Mas Hasan. Apakah mungkin kemudian mengurangi keriuhan polarisasi di pemilu 2024 atau memang ya nanti akan seperti itu saja karena memang demokrasi itu riuh? Partai politik dan parlemen itu didesain untuk bertengkar. Memang desainnya desain untuk bertengkar. Tapi sepanjang pertengkaran itu soal setuju nggak setuju saja, ya nggak masalah. Oke. Mau sekeras apapun itu nggak masalah. Itu yang terjadi di konstituante antara Natsir dengan IJ Kasimo. Ya. Bertengkarnya udah keluar urat leher, tapi pulangnya naik sepeda boncengan. Karena bukan masalah Natsir nggak setuju IJ Kasimo agamanya beda, begitu juga IJ Kasimo nggak setuju Natsir agamanya beda. Bukan soal identitas, tapi soal idenya dia nggak setuju. Oke. Jadi kalau sepanjang itu semua bisa salaman lah, Ya. bisa. Tapi kalau ada orang nanti tidak layak untuk jadi pemimpin gara-gara identitas yang mungkin dia nggak bisa ubah, itu lukanya nggak bisa sembuh. Oke. Nah, saya berharap yang disampaikan oleh PKS hari ini itu tulus, bukan karena Anies Baswedan berpeluang jadi korban politik identitas. Jadi korban Anies Baswedan hari ini, kalau kemarin dia mungkin bukan korban politik identitas di DKI, tapi di Indonesia, level Indonesia, Mas Anies Baswedan bisa jadi korban politik identitas.
gitu, karena dia minoritas. Oke. Jadi buat saya semoga ini tulus ke depan gitu, bukan hanya karena kepentingan sesaat, bahwa hari ini yang paling berpeluang jadi korban politik identitas itu adalah Anies Baswedan. Oke, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita sama-sama punya komitmen untuk itu kita bisa lebih tenang. Mahasiswa juga bisa lebih, oh ya ini bertengkar soal cara nih, bertengkar soal gagasan nih, bertengkar soal pandangan nih, bukan bertengkar untuk sesuatu yang orang lain nggak bisa ubah. Ya. Kalau matanya sipit, hidungnya mancung, Ya. rambutnya keriting kan dia nggak Semoga bisa tidak ubah. ada perdebatan itu Ya, pada gitu. pemilu 2024 karena sama sekali tidak mencerdaskan bangsa dan Yang tidak nggak ada memberikan gunanya. edukasi politik Nggak ada kepada gunanya. Jadi yang pemilih nantinya. bertengkar soal gagasan itu kita nggak akan kategorikan itu polarisasi. Oke. Tapi kalau sudah bertengkar Tapi soal identitas tidak itu mungkin pasti juga betul. tidak ada. Dan tidak mungkin juga tidak ada yang mengkapitalisasi itu. Tapi kita ini elit nih yang bertarung Ya, ini ya. seharusnya yang Jangan sampai mengambil sampai sikap. mengajarkan itu kepada para pendukung juga. Oke, waktu kita udah habis, Paling nanti kita bahas ideal, lagi. begini. Mungkin ya politik identitas. Ini waktu ya udah 30 mau habis. detik. Paling Oke, ideal aduh. sama dengan politik uang. Identitas ini kan jadi problem demokrasi kita hari ini. Bawaslu, Anda selaku Ya. polisi pemilu, tindak kalau Oke, memang itu ada. nanti kita minta Bawaslu untuk Itu, bertindak penegakan lebih hukum. keras lagi. Kata-kata penegakan hukum. Friedman. Oke, soal money politics dan juga politik Identitas, kalau Oke. itu memang Ya, membahayakan. ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan saksikan sentilan-sentilan dari teman-teman Komika, Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.